Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu pemirsa sekalian, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia. Kembali kita berjumpa di suasana menjelang berbuka. Suasana yang membahagiakan kita, suasana yang sebelumnya kita bersabar, lalu nanti kita akan bersyukur setelah ini. Kita berterima kasih kepada Allah karena telah sukses menjalani ibadah puasa dan sudah berlalu beberapa hari puasa kita, semoga sudah ada yang diterima Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada topik pembicaraan kita. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas tentang para pemimpin yang ada di dalam Al-Quran. Di sesi pertama kita membahas tentang pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Ada Raja Dzulqarnain yang Allah abadikan di penghujung surat Al-Kahfi. Kemudian ada Talut, seorang raja dan juga seorang panglima perang yang Allah abadikan kisahnya di surat Al-Baqarah. Nah, pada sesi yang kedua ini insya Allah kita akan membahas kebalikannya, yaitu pemimpin-pemimpin yang buruk dan juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan membahas salah satu pemimpin di Quran, walaupun secara nama tidak disebut, tetapi secara kisah ada, yaitu Namrud, seorang raja yang dahulu hidup sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam nanti akan berhadapan dengan raja yang luar biasa perkasanya ini, dan dia juga luar biasa zalimnya. Nah, sedikit perkenalan tentang Namrud. Namrud adalah seorang raja di daerah atau di negeri Irak sana, dan dia secara garis keturunan dari Bani Kan'an. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah dia memiliki kekuasaan luas. Jadi di pusat pemerintahnya ada di Irak sana. Dan nanti kabarnya ini Raja Zalim ini adalah dia yang dulu berinisiatif untuk menurunkan hukuman membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan walaupun nanti dia juga akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita cuplikkan sedikit kisah tentang kezaliman Namrud seperti apa, dan akhir hayatnya nanti juga bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 258, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhan, dan Allah telah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada orang itu. Nah, dia adalah Namrud. Namrud dengan huruf zal di belakangnya. Namrud. Apa yang didebatkan itu tentang ketuhanan. Nah, sebelum kalimat ayat kita sempurnakan, kami ingin menyampaikan sedikit latar belakang kisah, latar belakang dialog ini. Kenapa ada dialog seperti ini yang Allah abadikan di kitab sucinya. Jadi dahulu kabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam serta istri ketika beliau baru menikah belum lama, dan negeri Irak sedang dalam keadaan pacaklik, butuh banyak
kebutuhan. Dan waktu itu rajanya, yaitu Namrud, mengumumkan kepada warga untuk datang ke istana mengambil sembako. Bahasa kita hari ini seperti itu. Ibu Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk berangkat juga ke istana, syukur-syukur nanti dapat sembako juga. Sesampainya di istana, begitu giliran Nabi Ibrahim alaihissalam, nampaklah beliau oleh sang raja, oleh Raja Namrud. Dan raja tahu ini satu-satunya warga dia yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Satu-satunya warga negerinya yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Maka Namrud memberikan pertanyaan kepada Ibrahim. Kalau bisa jawab dengan baik, nanti dikasih sembako. Kalau tidak, tidak dikasih sembako. Nah, apa yang ditanyakan oleh Namrud di pertemuan itu adalah tentang Tuhannya Nabi Ibrahim. Pertanyaan Namrud seperti ini. Wahai Ibrahim, Tuhanmu itu seperti apa? Lalu Nabi Ibrahim jawab, "Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Jadi Namrud penasaran, kenapa kok Ibrahim tidak mau menyembah dia sebagai Tuhan? Kok menyembah Tuhan yang lain? Kira-kira begitu. Lalu, apa sih keistimewaan Tuhannya Ibrahim itu? Apa kehebatan Tuhan itu? Nah, setelah Nabi Ibrahim jawab, Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, lantas Namrud berkata, qala ana uhyi wa umiit. Loh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, wahai Ibrahim. Akhirnya dia buktikan ucapannya itu, dipanggilnya aparat keamanannya. Jadi itu peristiwa di dalam istana, di istananya ada hulu balangnya, ada pembesar-pembesar kerajaannya, ada aparat-aparatnya. Jadi Nabi Ibrahim sendirian di tengah kepungan para pembesar ini. Sendiri, tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan. Sedangkan sang raja ini berada di tengah-tengah pusat kekuasaannya, sedang jaya-jayanya. Tentu tekanan mentalnya luar biasa yang sedang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Nah, dia panggil aparatnya, perintahkan ambil atau jemput 2 orang tahanan, yang 2 orang itu sedianya akan dihukum mati. Sesampainya di hadapan Nabi Ibrahim, Namrud memerintahkan si aparat tadi untuk membunuh yang satu. Dibunuh di tempat, dieksekusi di tempat. Setelah yang satu itu mati, Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ini lihat, saya bisa mematikan orang." Terus yang satu lagi, tahanan yang sedianya akan dihukum mati, oleh Namrud disuruh pulang. Dah, kamu pulang. Kamu saya bebaskan. Nah, terus Namrud berkata lagi kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tuh lihat, saya bisa menghidupkan orang." Jadi kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan, saya juga bisa, kata Namrud. Tentu kita semua akan sepakat dan berpikir ini logika bodoh, ini bukan logika cerdas. Dan memang begitu, hadirin rahimakumullah. Seorang pemimpin jika dia berkuasa dengan kekuasaan yang luas, kekayaan yang luar biasa, kekuatan militer yang hebat, dan berkuasa dalam waktu yang lama-lama dia akan merasa dirinya paling hebat, lalu dia akan menobatkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dan apa yang akan terjadi berikutnya, yang timbul adalah kebodohan dan kezaliman. Nah, salah satu bukti bodohnya Namrud itu tadi logikanya, logika yang sangat bodoh. Tapi karena dia raja, dia penguasa, tentu Nabi Ibrahim tidak bisa terus mengatakan, bodoh kamu wahai Namrud, itu logikamu logika bocah misalnya, dan seterusnya. Tapi tidak, Nabi Ibrahim lebih berpikir cerdas lagi untuk menyampaikan satu argumen yang tidak mungkin bisa dibantah oleh Namrud. Betul, Allah tenangkan hati Nabi Ibrahim, Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim ketenangan pikiran dan kecerdasan luar biasa. Hasilnya seperti ini. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kata Nabi Ibrahim, wahai Namrud, Tuhan saya selain bisa menghidupkan dan mematikan, juga bisa menerbitkan matahari dari arah timur, menenggelamkan ke arah barat.
Kalau begitu wahai Namrud, jika kamu memang betul-betul Tuhan, maka silahkan kamu terbitkan besok. Besok kamu terbitkan matahari dari barat dan kamu tenggelamkan ke timur. Kalau kamu memang Tuhan. Lalu apa kata Allah? Menyebutkan tentang reaksi Namrud setelah Nabi Ibrahim berkata demikian. Fabuhitalladzi kafar. Terbungkamlah orang kafir itu. Tidak bisa berkata apa-apa lagi, sudah tidak bisa menyampaikan argumen apapun. Hadirin rahimakumullah, artinya apa? Sehebat-hebatnya Namrud, tetap tidak mungkin dia bisa menerbitkan atau mengatur terbitnya matahari. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Nah, tapi karena dia raja yang sombong, dia penguasa yang arogan, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari istana itu dan tidak diberikan sembako. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itulah sekelumit kisah tentang Namrud yang akhir hayatnya nanti dengan segala kezalimannya terhadap Nabi Ibrahim, terhadap Allah Ta'ala, terhadap syariat agama Allah Ta'ala, Allah mendatangkan hukuman kepada Namrud cukup sederhana. Allah hanya mengutus salah satu makhluknya yang paling kecil untuk berhadapan dengan penguasa besar, dengan kekuatan militer hebat, kekayaan luar biasa, umur yang sangat panjang, dan fisik yang kuat. Allah hanya utus nyamuk saja untuk membinasakan Namrud dan seluruh pasukannya. Nah, hadirin rahimakumullah, dan Allah sisakan satu ekor nyamuk untuk berdiam menghuni telinga Namrud. Yang kabarnya kata Imam Ibnu Katsir, nyamuk itu, yang satu ekor itu diam bertempat tinggal di telinganya Namrud sekian tahun lamanya. Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya, ada yang menyebutkan sampai 400 tahun lamanya. Jadi setiap hari selama ada nyamuk itu di telinga Namrud, Namrud setiap hari membenturkan kepalanya. Ketika nyamuk itu bergerak, kepalanya terasa sangat sakit, dia benturkan ke dinding kepalanya dan nanti kepalanya pecah dan dia meninggal dalam keadaan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Itulah hasil akhir yang didapat oleh Namrud. Kerajaannya runtuh, pasukannya musnah, dia pun tersiksa luar biasa. Itu baru di dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah satu contoh kisah para pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita di negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang seperti Namrud. Dan semoga Allah Ta'ala berikan untuk kita di negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang seperti Zulkarnain atau seperti Talut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Syukurillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka